gitu ya, bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama siapa nih yang ingin diwalikan anaknya. Misalkan namanya di sini Sinta Maharani. Halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk membuat apa saja. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Di segmen kali ini, Mimin akan membagikan tutorial pengisian surat permohonan perwalian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama nih teman-teman. Jadi surat ini digunakan ketika teman-teman itu merasa sanggup menjadi seorang wali dari beberapa anak atau seorang anak gitu ya, dikarenakan mungkin orang tuanya sudah meninggal atau karena anak itu terlantar gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi teman-teman di sini juga membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP gitu ya teman-teman, untuk berjaga-jaga supaya datanya tidak salah gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pengisiannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Misalkan teman-teman di sini laki-laki bernama Arif Ainun Naim. Tempat tanggal lahirnya tanggal 23 Juli tahun 1999 gitu ya misalkan teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman harus mengisi kepala suratnya dulu. Ini kan contohnya di Samarinda. Nah, untuk pengajuan ini teman-teman isinya tahun berapa gitu. Misalkan 23 Juli tahun 2024. Lalu usianya berapa? Usianya misalkan 30 tahun. Agamanya apa? Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain gitu ya. Lalu nomor KTP-nya teman-teman ini lihat di KTP tentunya ada 16 digit. Misalkan di sini 180508 sekian gitu ya. Lalu ada nomor telepon atau HP misalkan 082378 sekian. Lalu ada pekerjaannya misalkan pengacara gitu ya. Pendidikan terakhirnya S2 misalkan. Alamat KTP-nya di mana? Maksudnya alamat KTP ini adalah alamat yang sesuai dengan KTP. Misalkan Jalan Pengabdian nomor 6 Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Lampung Timur misalkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon gitu ya. Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama siapa nih yang ingin diwalikan anaknya. Misalkan namanya di sini Sinta Maharani. Tempat tanggal lahirnya Tulang Bawang 16 Oktober tahun 2019. Usianya 5 tahun misalkan. Agamanya Islam. Nomor KTP-nya karena belum ada jadi kita skip. Nomor teleponnya karena belum ada pakai nomor telepon, skip juga gitu. Pekerjaannya pasti tidak ada. Pendidikannya TK misalkan gitu ya. Terus alamat KTP karena KTP-nya belum ada jadi pakai alamat dari wali gitu ya teman-teman. Lalu di sini misalkan anaknya itu yang ingin diwalikan ada 2, berarti teman-teman isi 2 gitu ya. Kalau 3 berarti 3. Nah, kita di sini sebagai contoh itu mengisi 1 saja ya teman-teman. Adapun alasan atau dalil-dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, yang dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama adalah anak kandung dari pasangan suami istri siapa. Misalkan suami istri dari anak itu Bapak Arianto dengan Ibu Syifa gitu misalkan ya. Sementara pemohon adalah calon wali dari anak tersebut. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Ari tadi ya, bin bapak siapa dengan ibu kandung anak tersebut yaitu Ibu Syifa binti siapa telah bercerai di Pengadilan Agama Ampana dengan nomor perkara pengadilan ya pada tanggal sekian gitu. Jadi teman-teman sesuaikan saja gitu. Lalu bahwa anak kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal berapa misalkan tanggal meninggalnya tanggal 30 Desember tahun 1999 karena sakit atau karena kecelakaan atau lainnya gitu ya. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan pengasuhan pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama pemohon. Nah, bahwa pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut untuk pemohon dengan almarhum tadi siapa Bapak Ari dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut gitu ya. Oke, teman-teman bisa sesuaikan isinya dengan kondisi terjadinya sesuatu hal yang menimpa teman-teman gitu. Oke, bahwa sejak meninggalnya almarhum misalkan tadi Bapak Ari bin siapa hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pemohon ini gitu. Nah, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut.
Nih alasan-alasannya bisa teman-teman baca semua ya. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan anak-anak tersebut atas sebagian harta dan peninggalan ayah kandung tersebut. Jadi untuk alasan-alasan ini teman-teman bisa sesuaikan juga dengan kondisi teman-teman semua. Jadi tidak harus plek-ketiplek dengan surat ini gitu ya. Oke, di slide selanjutnya, slide nomor 3, yaitu berdasarkan alasan atau dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Nah, ini untuk primernya ya, yaitu mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon dengan almarhum tadi, Bapak Hari, yang bernama siapa tadi ya, anak-anaknya namanya yang ingin menjadi walinya gitu ya. Nah, menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke teman-teman, jangan lupa di sini dibubuhkan tanda tangannya bagi teman-teman yang menjadi walinya atau menjadi pemohon perwalian tersebut. Baik teman-teman, sekian tutorial untuk pengisian surat permohonan perwalian gitu ya. Bagi teman-teman yang kebingungan, semoga dapat membantu, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.